Ya, dalam bahasa Arab kita kalau baca kitab kudu tahu tuh domir baliknya kemana, jangan main asal baca aja. Wabihi kemana tuh? Dan dengannya apaan? Dengan ra'sul mal tahsulun najah, engkau akan mendapatkan ya keamanan dari api neraka. Wan naflu, adapun perihal yang sunnah dari Allah, war ribhu, itu adalah bonus, keuntungan, laba. Wabihi, wabin naflu, ya, dengan perihal yang sunnah, al-fawz bid darajat, engkau akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perintah Allah ada dua, terkadang bisa fardu, terkadang bisa sunnah. Fardu itu modal, sunnah itu untung ekstra, laba, diskon, bonus. Ya, jangan kita ada orang pengennya dapat bonus tapi nggak mau modal gitu. Ada orang pengen dapat untung tapi nggak modal, ya repot. Dalam jual beli aja hal yang hampir mustahil, ya pasti ada modal, entah modal jasa, entah modal apa lagi, waktu, entah modal kebisaan, kepintaran, kecerdasan, itu modal dalam jual beli. Nama baik, ada orang jual beli pakai nama baiknya, nggak pakai modal tapi pakai nama baiknya dia, itu pun modal. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah telah berfirman. Ini artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman. Di sini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi, bukan ayat kursi, tapi hadis qudsi. Hadis qudsi ini wahyu dari Allah, bukan seperti hadis biasanya Nabi Rasulullah SAW. Hadis qudsi itu wahyu dari Allah, tapi beda dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi wahyu dari Allah langsung kepada Rasulullah. Perbedaannya, perbedaan pertama antara Al-Quran dan hadis qudsi, persamaannya dua-duanya wahyu Allah. Tapi kalau hadis qudsi enggak melewati malaikat Jibril. Al-Quran melewati malaikat Jibril, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Kalau hadis qudsi langsung dari Allah. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, hadis qudsi enggak diminta dibaca atau enggak dihukumin ibadah kalau dibaca. Enggak dapat ganjaran kalau dibaca seperti ibadah. Jadi ibadah enggak. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran bacanya itu ibadah, hadis qudsi enggak. Berarti Al-Quran kalau dibaca dapetin pahala. Kalau hadis qudsi enggak. Yang ketiga perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran ada jumlah ayat, ada surat-surat, hadis qudsi enggak ada. Paham? Al-Quran ada surat-surat, surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, semuanya sampai akhir. Hadis qudsi nggak ada. Ingat, persamaannya semua wahyu Allah. Perbedaannya itu tadi udah 3 macam tuh. Udah 3 mah. Yang ketiga, Al-Quran ada surat-surat, ada ayat-ayat. Ada. Kalau hadis qudsi nggak. Yang keempat benar. Yang keempat, Al-Quran dipegang harus dalam keadaan toharoh, harus keadaan suci. Hadis qudsi enggak. Al-Quran yang kelima, Al-Quran kalau dibaca mau faham mau enggak dapat pahala. Kembali yang kedua tadi itu sama tuh. Kalau hadis qudsi enggak. Ya.
Al-Quran ada kewajibannya kalau dibaca seperti Al-Fatihah karena termasuk Al-Quran. Ada kewajibannya yaitu ketika Al-Fatihah di dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Sunnahnya Al-Quran bisa jadi sunnah kalau surat-surat yang lain dibaca di dalam sholat setelah Al-Fatihah. Hadis qudsi enggak. Jadi jangan nanti dengar hadis qudsi habis ini habis Al-Fatihah baca hadis qudsi lagi, jangan, percuma. Malu-maluin ntar jadi imam lo di masjid habis waladhdallin amin baca hadis qudsi gitu, jangan. Ya, bukan surat dia, tapi itu benar wahyu Allah, cuman bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran diminta surat-suratnya setelah Al-Fatihah di dalam sholat, kalau hadis qudsi enggak diminta. Jelas? Itu aja. Udah itu ya cukup, yang kebanyakan nyelap apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya hadis buat para aulia ya, buat para hamba-hambanya pilihan Allah. Nah, makanya kalau ada orang yang ingkar dengan aulia, mengingkari aulia, berarti nggak baca hadis qudsi, berarti nggak baca hadis qudsi. Ini hadis qudsi langsung dari Allah, nggak pakai perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa Allah berfirman? Qala Allah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Tidaklah seorang yang mendekatkan diri kepada saya, tidaklah mendekat orang-orang yang mendekatkan diri kepada saya, kata Allah, yaitu Allah, bimithli ada maftaratu alaihim, dengan seperti pendekatannya dia apa yang telah aku wajibkan untuk dia. Nggak ada yang paling aku suka pendekatan diri seorang hamba kepada saya, kata Allah, seperti dia melakukan kewajiban-kewajiban yang telah saya tentukan. Wala yazalu abdi. Jadi amalan yang paling Allah suka adalah amalan wajib. Ketentuan yang Allah sudah wajibkan itu amalan yang paling Allah suka. Ya. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada maftaratu alaihim. Orang-orang hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, tidak ada yang paling aku suka kecuali mereka melakukan hal-hal yang wajib. Jadi kalau kita mau dekatkan diri kepada Allah, rapiin kewajiban kita dulu. Selama kewajiban kita bagus, Allah paling senang itu amalan. Allah paling senang. Selanjutnya apaan? Nah, selanjutnya baru nih bonusnya nih. Wala yazalu abdi. Iya benar. Wala yazalul abdu, bukan abdi. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan ketika hamba-hambaku selalu yataqarrabu, mendekatkan diri, ilayya, kepada saya itu Allah, bin nawafil, dengan perihal yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepada dia, sampai aku cinta kepada dia, hingga aku cinta kepada dia. Jadi setelah kita melakukan hal yang wajib, ya, bukan ninggalin yang wajib nih, udah kita rapiin yang wajib karena itu hal yang paling Allah suka, tambahin lagi. Dan ketika hambaku senantiasa dia mendekatkan diri kepadaku dengan perihal yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan, apa lagi? Pakai baju, pakai tangan kanan masukin, lepas baju dari tangan kiri, itu hal yang kecil. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai kaki kanan. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sampai aku akan cinta sama dia, hingga aku cinta sama dia. Berarti ya, kita kalau udah ngelakuin yang wajib, tambahin namanya sunnah, ya, ganjaran dari Allah, puncaknya ganjaran, puncaknya pahala. Apa ini puncaknya? Yaitu Allah, kita dapat kecintaan Allah. Loh kok cinta sih? Karena cintanya Allah ini puncak harapannya manusia. Karena manusia yang ngamalin terkadang
Manusia ini beramal terkadang karena takut daripada azab, takut daripada sanksi. Ada yang emang mau berdekat kepada Allah, memang pengen khidmah sama Allah, pengen simpuh sama Allah, pengen ngelayanin Allah, jadi hamba, pengen ngelayanin. Nah, dua hal ini, ada orang ngerjain ibadah karena takut, ada orang yang ngerjain ibadah memang dengan tulus hati. Nah, dari dua hal seperti ini Allah kasih ganjaran yang paling puncaknya, yaitu apa? Mahabbah, cinta dari Allah. Jadi bagi hamba-hambanya Allah, kita ini kalau udah ngerjain yang wajib rapi, tambahin yang sunnah kita rapiin sedapatnya, tapi terus konsisten, tanggung jawab, ya enggak? Dan juga senantiasa terus sunnah-sunnahnya. Apa hasilnya? Hatta uhibbah, aku akan cinta sama dia. Allah yang ngomong, hadis qudsi. Ya, apa hasilnya cinta? Apa hasilnya cintanya Allah? Kita yang dapatin apa sih kalau Allah dia cinta sama kita? Dikasih tahu sama Allah, faida, jikalau ahbabtuhu, kalau aku udah cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya di setiap dia mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya dia di setiap dia melihat, wa lisanuhu alladhi yantiqu bih, dan aku akan menjadi lisannya dia, aku ada di lisannya dia setiap dia berbicara, wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku ada di tangannya dia, di usahanya dia setiap dia berusaha, wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan ada di kakinya dia setiap dia melangkah. Allah, artinya apa? Jadi wali ente, wali min auliya, wali min auliyaillah. Arti yang paling rendahnya besi maknanya nih, Allah ada di penglihatan kita setiap kita melihat, Allah di pendengaran kita setiap kita mendengar, Allah ada di usaha kita setiap kita berusaha, Allah ada di langkah kita setiap kita melangkah. Artinya apa? Ya, artinya dikatakan oleh para ulama, enggaklah seorang hamba mendengar kecuali Allah arahin pendengarannya dia yang baik-baik, pendengarannya dia selalu yang enak, pendengarannya selalu ingat kepada Allah, dan tidak dia melihat kecuali penglihatannya dia yang Allah ridhoin kepada dia. Nggak dikasih tuh melihat yang maksiat, nggak diarahin tuh pandangannya pandangan maksiat, pandangan dosa, pandangan kesalahan, enggak. Usahanya dia Allah arahin, usahanya bang penuh dengan berkah, yang Allah ridhoin usahanya. Langkahnya dia diarahin sama Allah, langkahnya dia selalu dalam keridhaan Allah, dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu paling sedikitnya makna dikatakan oleh para ulama. Ya. Ulama mengatakan pula, man ijtahada bitaqarrub ilallah bil faraid thumma nawafil qarrabahu Allah ta'ala ilaih wa raqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah setelah dia mantepin dia punya yang fardu, kewajiban-kewajiban kepada Allah udah dimantepin, nggak salah, rapi, di waktunya, ya, jangan hadir maulid, hadir majelis betul, sholat subuh jam 8 pagi, ini salah nih, bukan begitu. Betul, hadir rapah baik, giliran sholat subuhnya jam 9 siang, jam 9 pagi, nah, nggak bisa. Rapiin dulu kewajiban, baru ntar jadiin sunnahnya, tambah lagi dengan sunnah. Jangan kita betul hadar sana hadir ziarah aulia, wah, sampai Tanggul disamperin, sholat subuhnya di Tanggul nih, lagi di Tanggul nih, sholat subuh ntar hall nih, sholat subuhnya jam 10 pagi. Astagfirullah, naudzubillah. Mau ngapain itu 900 km sono? Salat subuhnya jam 9 pagi di hari hall. Wah, mau dapat Habib Soleh Tanggul, keramat. Keset lo dapat, bukan keramat. Keramat Soleh Tanggul. Wah, bangun jam 9. Enggak ngeliat YouTube deh. Udah ngapain ya Habaib? Wah, udah ngapain Habaib? Lihat live. Ada nggak gitu?
Insya Allah orang tolak tangan nggak ada, insya Allah. Ya terus hati-hati, kadang itu dia setan nggak mau kita rapi. Ya, man istahada bitaqarrub ilallahi ta'ala, barang siapa yang berusaha kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu-fardu, kemudian yang ke sunnah-sunnah, ya qarrabahullahu ilaih, Allah akan lebih mendekat kepada dia. Waraqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan, dan Allah angkat hamba tersebut daripada tingkatan iman menjadi tingkatan ihsan. Jadi makom ini ada dua tingkatan, ada tingkatan iman. Tingkatan iman apa ya? Kita udah beriman nih. Alhamdulillah, udah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kita udah beriman, tingkatan iman udah ada. Tinggal satu lagi naik ke tingkatan ihsan. Gimana tingkatan ihsan? Itu rapiin yang wajib, kerjain yang wajib, dekatkan diri kita kepada Allah dengan yang wajib, tambahin yang sunnah-sunnah. Masuk masjid kaki kanan, ada siwak, beli siwak 20.000, 40.000, 25.000, 15.000, beli. Qobliyah, ba'diyah, witir, duha, kerjain. Nggak bisa sempurnanya dua, witirnya 3 rakaat, duhanya 2 rakaat, qobliyah ba'diyahnya 2 rakaat, saya nggak bisa semuanya, nggak apa-apa, terusin, yang penting terus, nanti kan diangkat sama Allah. Allah udah dekat sama kita akan diangkat menjadi darajatul ihsan. Apa sih darajatul ihsan? Apa ya derajat ihsan itu? Apa sih peringkat ihsan nih? Peringkat ihsan minimnya dikata Nabi Muhammad, engkau tiap saat mengontrol seakan-akan engkau tahu Allah melihat Anda. Kita kalau bisa kontrol diri kita nih, kita merasa diri kita Allah melihat kita, itu udah magumul ihsan. Ngomong sih gampang, perbuatannya sulit. Emang kita bisa tuh tiap saat kita merasa Allah Ta'ala ada di hadapan kita. Kalau bisa nggak ada kesalahan gitu, ya nggak ada mata kita tiap lampu merah ngeliatin yang enggak. Minimal di motor aurat orang kita liatin. Naudzubillah. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap saatnya kalau duduk nggak pernah bersila. Syekh Abu Bakar nggak pernah bersila. Syekh Abu Bakar bin Salim kalau duduk seumur hidup, kalau duduk mau depan anak muda, mau depan muridnya, selalu tawarruk seperti tahiyatul akhir. Ditanya sama orang sebayanya, ya Syekh Abu Bakar, kenapa engkau kalau duduk selalu gini? Nundukin kepalanya. Gimana aku nggak nunduk? Aku merasa Allah Ta'ala selalu kontrol aku setiap gerak gerikku. Yang kayak gitu ditiru. Ini kadang kok keramat baru ditiru, pengen punya keramat. Ya Allah, kadang nih kita nih, ya makanya sekarang nih banyak yang fitnah di mana-mana karena ini nih, karena kita kebanyakan ngagul, tuh kebanyakan ngagul ini. Kitanya juga kebanyakan ngagul di mikrofon, kalau ngomong ngagul, habaib gini. Tiru dulu tuh istihadnya mereka, tiru cara belajar sama berusaha ibadahnya mereka. Itu dua hal. Maka Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri dulu kalau nasihatin kita, tanya Habib Ali, kita kalau belajar dulu sama Habib Hasan Syatiri, pengen dengar keramat tuh nggak sebulan sekali, nggak ada tuh keramat. Habib Hasan tuh gampang ceritain keramat aulia, keramat Habib Ali Habsyi, keramat Fagil Muqaddam, nggak ada. Tapi gimana musyahadahnya mereka diceritain terus. Gimana usahanya mereka dalam belajar, dalam nuntut ilmu, dalam hadir majlis, lagi capek datang, lagi sakit datang, mujahadahnya. Para aulia bagaimana kepada Allah, lagi mau gimana pun mereka tetap ibadah. Nah itu yang diceritain terus, karena itu yang perlu diikutin. Bukan udah hasilnya punya keramat diikutin. Karena keramat itu bukan tujuan. Keramat itu bukan tujuan nanti. Keramat itu bukan tujuan, bukan hadaf. Nggak ada cita-cita punya keramat, nggak ada. Layangan singit lo jadinya lo. Nggak ada tuh tujuan punya keramat.
Aduh kagak. Cita-cita punya nggak ada. Nggak ada aulia. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pun ngomong seperti itu. Mereka para aulia nggak jadiin puncak tujuan mereka tuh keramat, nggak ada. Itu hanya bonus dari Allah. Makanya diibaratkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat itu seperti apa? Kayak ente punya bayi. Ente punya bayi kecil, ya. Bayi dikasih mainan apa aja gak? Sama orang tuanya. Entar kelintingan, biar dia girang. Entar bunyi yang muter-muter, yang bunyi ding 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 ding, biar dia ngeliat, dia denger suara, biar dia apa? Ya cepat lihat, dengar suara, senang. Itu bayi dikasih mainan sama orang tuanya. Begitu juga aulia, kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat empang. Aulia gitu, karena setelah mereka capek, mereka letih, mereka sulit dekat sama Allah, berusaha gimana biar mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, ya mereka tetap dekat sama Allah. Dikasih tuh bonus keramat. Itu jelas sampai sini. Itu ibaratnya kayak kita punya bayi dikasih mainan. Begitu juga Allah kepada hamba-hambanya para aulia as-salihin. Jadi aulia itu bukan tujuan hidupnya mereka pengen jadi punya keramat. Nggak ada tujuan mereka. Terusin nggak? Habis kayaknya ngantuk-ngantuk gimana ini mukanya baru. Nggak biar seger ya. Aneh kalau ngaji yang mana suka begini Bang Banyolnya sendiri aneh. Ya terus. Wala fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanuhu alladhi yantiqu bih wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi walan tasil ayyuhat talib. Tidak mungkin kau sampai kepada itu, kata Imam Ghazali. Bayangin dikasih kisi-kisi sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ini yakhir ulama beliau ini. Walan tasil ilaiha ayyuhat talib. Walan tasil ayyuhat. Enggak mungkin kau sampai apa? Sampai dapat mahabbahnya Allah, yang Allah jadikan. Allah ada di lisanmu setiap kau bicara, Allah ada di usahamu setiap engkau berusaha, Allah ada di kakimu setiap engkau melangkah, Allah ada di pendengaranmu setiap engkau mendengar. Tidak ada, enggak mungkin kau bisa sampai seperti itu kecuali apa? Ila qiyam bi awamirillah, sampai engkau benar-benar ngerjain dulu perintah-perintahnya Allah. Illa bi muraqabati qalbik wa jawarihik wa fi lahadhatik wa anfasik min hina tusbih hina tumsi. Kecuali engkau harus merasa dulu. Kau nggak bisa ngerjain tuh semua. 5 waktu engkau rapi, sunnah-sunnah engkau sempurna ngerjain dari bangun, kecuali apa? Engkau kontrol dulu, kata Imam Ghazali. Kontrol apa? Kontrol hatimu, kontrol anggota tubuhmu, kontrol waktu-waktumu, nafasmu, dari engkau bangun tidur sampai engkau tidur lagi, kontrol dia. Maksudnya apa? Jangan kita mau bergerak-gerik ngapain aja kecuali kita kontrol. Aku maunya ibadah, aku mau dapatin yang sunnah. Oh, aku mau bangun tidur. Apa itu baca doa bangun tidur? Ketika melek mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baca tuh, minimal baca. Habis bangun tidur, turun dari kasur, kita mau masuk toilet, baca tuh doa mau masuk toilet. Keluar dari toilet, kita baca tuh doa setelah istinja. Mau apa aja kontrol. Kontrol semua gerak-gerik kita, di situ kita masuk di dalam perintah-perintahnya Allah, entah itu yang fardu, entah itu yang kontrol, kata Imam Ghazali. Waktumu, nafasmu, omonganmu. Allah, ini jadi wali banget ini kisi-kisi jadi wali nih. Ya. Terus ya, fa'lam, ketahuilah annallaha muttali'un. Nah, bagaimana tuh biar kita bisa kontrol? Dikasih lagi cara Imam Ghazali. Bagaimana kita bisa kontrol? Apa caranya biar kita kontrol itu? Fa'lam, ketahuilah caranya, kata Imam Ghazali. Ya. Annallaha muttali'un ala dhamirik.
Jadiin engkau merasa Allah kontrol apa yang ada di hatimu, apa yang ada di dalam hatimu, Allah selalu tahu. Jadiin merasa, karena yang bikin kita maksiat, yang bikin kita dosa, kita ini nggak merasa hambanya Allah. Itu tahu kita nih, ini salah, ini dosa, ini maksiat, tahu. Cuman perasaan kita hambanya Allah nggak ada itu. Waktu itu tuh nggak ada tuh. Waktu kita berbuat kesalahan, di waktu itu kita nggak merasa hambanya Allah. Makanya kata Imam Ghazali, fa'lam annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirik. Merasalah engkau bahwa Allah selalu menelaah, Allah memperhatikan apa yang ada di hatimu. Terus wa musyrifun ala zahirik, dan Allah selalu melihat dengan nyatanya Allah, zatnya Allah, apa yang ada nampak darimu, Allah melihat. Ya Allah. Wa batinik, dan Allah melihat zahirnya engkau, Allah melihat batinnya engkau. Merasalah. Wa muhitun bi jami'il hadatik, dan Allah benar-benar menguasai apa yang ada di detik-detikmu. Di saat-saatmu itu Allah menguasai sekali. Jadi jangan mikir kita ini kalau ada orang banyak Allah nggak ngelihat. Kalau kita ngumpet-ngumpet Allah nggak lihat. Ya. Sesendiri apapun kita, sengumpet apapun kita, serame apapun kita, setiap hamba, bayangin nanti. Ini manusia dikumpulin satu tempat. Dan jangankan dari Sabang sampai Papua, sedunia kumpulin satu tempat, itu Allah tahu tuh satu sama lain, satu-satu Allah tahu tuh. Yang tangannya gerak, yang matanya ngelirik, yang Allah tahu. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh. Muhitun bi jami'il hadatik wa khawatirik. Allah menguasai semua benak kamu, ada yang di hati kamu. Wa khatawatik, dan langkah-langkahmu. Wasairu sakanatik, dan seluruh diamnya kamu diam lagi, nggak gerak lagi, Allah tahu. Wa harakatik, dan gerakan kamu Allah semuanya tahu. Ya Allah ya Karim, semoga kita selamat dunia akhirat. Allah maafin kesalahan kita, Allah lewatin kesalahan kita, Allah lewatin maksiat-maksiat kita, Allah lewatin dosa-dosa kita, Allah rubah dosa menjadi segala pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak bisa apa-apa inti. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, setiap wudhu dikatakan, kalau lagi wudhu nih mukanya pucat pasi, udah nggak ada darah lagi, ibaratnya mukanya ini pucat kayak orang ketakutan. Lepas wudhu, keluarganya nanya, ya Imam Ali, ya Imam, ayah kenapa engkau kok gini banget sih abis wudhu, kayaknya kayak orang takut banget. Kata Imam Ali, bagaimana aku nggak takut, karena abis aku akan menghadapi penguasa yang paling penguasa waktu mau sholat itu. Kalau kita kan kagak mau sholat, tadi dapat berapa saldo, ngusut dapat berapa saldo. Udah kirim belum transfer? Belum, ya deh, Allahu Akbar. Oleh Imam Malik agak ya, takut gitu, sampai ketakutannya benar-benar lagi wudhunya. Kenapa? Karena aku akan menghadapi Jabbar, aku akan menghadapi penguasa yang kuasa. Jauh gitu ya. Ya udah, terusin ya. Semoga dengan bacanya kita kitab barokah dari Allah, inayah dari Allah. Bukan berarti yang ngomong lebih paham, lebih ngamalin, bukan. Ya, kita sama-sama semuanya. Yang ngomong sekedar baca doang. Semoga kita dirubah keadaan kita kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haraku annaka fi mukhalatatik wa khalwatik, dan sesungguhnya engkau ketika engkau ngumpul sama orang, ketika engkau khalwati, ketika kau menyendiri, kau ngumpetnya sama orang, dari orang lagi, mutaraddidun baina yadai, engkau tuh seperti warawiri depan Allah Ta'ala.
kita diem, kita ngumpet, kita depan halayak ramai, depan penuh di tengah-tengah orang banyak ribuan, sama kita ngumpet sendirian, ya nggak, di dalam lemari lagi. Itu kata Imam Ghazali, mutaraddidun baina yadayhi, seakan-akan kok di depan hadapannya Allah jelas, mau lo sendiri lagi, mau lo ngumpet lagi, mau lo nyempil sama orang ribuan orang, sama. Allah. Fala yaskun fil malakut fi mulkul malakut fi malakil malakut, tidaklah ada yang diem di alam semesta ini, nggak ada yang diem di alam semesta ini, mau daun, mau binatang, mau benda mati, mau benda hidup. Wala yataharrak bi mutaharrikun, nggak ada yang bergerak di muka bumi ini, mau benda apa aja lagi, illa wajabbarus samawati wal ard muttali'un alaih, kecuali jabbarus samawati, penguasanya langit-langit dan bumi, yaitu Allah, memperhatikan seluruh gerak-gerik benda apapun, mau benda hidup, mau benda makhluk hidup, mau makhluk benda mati, apapun itu yang bergerak, yang diem, Allah jabbarus samawat muttali'un alaih, Allah perhatiin itu semua, Allah lihat itu semua, Allah tahu itu semua. Semua. Ya Allah, terusin. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Siapa itu Allah? Dilanjutin oleh Imam Ghazali, disifatkan oleh Imam Ghazali, ya'lamu kha'inatal a'yun. Sifatnya Allah ini apaan sih? Allah ini mengetahui khianatnya mata. Allah mengetahui, Allah ngerti khianatnya mata, wa ma tukhfis sudur, dan yang disembunyikan dari hati kita. Khianatnya mah anggota tubuh yang zahir, tapi yang paling kecil, paling ngumpet apaan? Mata. Khianatnya mata paling sulit sebenarnya. Benar gak? Aneh khianat itu, ngelirik sini ngeliat, aneh tahu tuh, ingat. Belum lagi pakai kacamata hitam, ya, wah saru. Aneh nggak bilang pakai kacamata biasa ya, pakai kacamata pakai hitam. Kadang udah. Tapi Allah mau kita pakai kacamata kuda lagi, jangan kacamata hitam. Allah Taala kita pakai kacamata kuda lagi, kita khianat, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun, ya Allah. Allah mengetahui khianatnya mata-mata. Semoga kita selamat dunia akhirat. Wa ma tukhfi sudur, dan yang paling disembunyiin dari hati, apapun yang sembunyiin dari hati. Ya, dikatakan ada ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui sir, rahasia yang kita sembunyiin, wa akhfa, lebih rahasia lagi. Apa sih akhfa? Ada sir, ada akhfa. Allah ya'lamu sirra wa akhfa, Allah zat yang maha mengetahui sir, sir kita tahu, rahasia hati. Akhfa, kata sini Abdullah bin Abbas, akhfa itu ya, yang akan datang, yang kau sembunyiin dia akan datang itu. 10 tahun lagi, apa yang di hati, rencana hati kamu 10 tahun akan lagi, yang terjadinya 10 akan datang lagi, yang terjadi di hati kamu 10 tahun yang lagi, 10 tahun yang akan datang, itu Allah tahu. Bukan yang kita rencanain sekarang nih untuk 10 tahun yang lagi akan datang, bukan. Misal 10 tahun yang akan datang, kita ada rencana apa, ada rahasia apa di hati kita, itu Allah tahu. Itu akhfa. Bukan rencana sekarang untuk 10 tahun yang lalu, bukan rencana sekarang untuk 10 tahun yang akan datang. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, akhfa asir huwa mayul wa akhfa asir huwa mayulqihillahu fi qalbik min ba'd wa la ta'lam annaka satahduts bihi nafsak. Rencanamu, apa yang kau sembunyikan di hati kamu 10 tahun yang nanti, masa depan yang engkau sembunyiin, yang sekarang engkau nggak tahu, kata Abdullah bin Abbas. Sekarang aja nggak ada kepikiran ke situ engkau. 20 tahun lagi nih ada rencana yang kita sembunyiin di 20 tahun lagi. Ya, karena mana tahu gitu. Itu Allah udah tahu.
Apa yang akan kita sembunyiin? Allah. Li'annaka la ta'lam ma tusirruhul yawm wa lam ta'lam ma tusirruhu ghadan. Karena engkau nggak tahu hari ini atau esok apa yang kau sembunyiin aja kau nggak tahu. Jangankan bertahun-tahun. Esoknya apa yang kau rencanaan dalam hati aja kan kau belum tahu. Makanya dikatakan ada amalan apa itu? Ya, ada amalan Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Ya, atau enggak kayak gitu-gitu tuh ya. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Barang siapa yang beramal seperti itu, jadiin dia wirid. Ya. Jadiin wirid. Ya. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Terus diulang-ulang. Berapa kali terserah. Jadiin wiridnya pun terserah. Sebanyak-banyaknya. Mau bagi, misalnya saya mau bagi beb setiap habis sholat 100 atau habis sholat 50 atau habis sholat 25. Boleh nggak? Boleh. Bagi 5, ntar dikaliin 5, 25, 25, 25, 25. Boleh. Pokoknya setiap habis sholat 25 atau habis sholat 50. Boleh. Barang siapa yang ngamalkan seperti itu, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Barang siapa yang mengamalkan seperti itu, nanti Allah bantu, ya, Allah bantu hati kita bisa mengontrol seluruh anggota tubuh kita dan hati kita itu muraqabah kepada Allah, kontrol kepada Allah. Biar kita bisa ngontrol. Gimana caranya? Amalin itu. Karena kita perlu bantuan dari Allah. Kalau Allah nggak bantu nggak bakal bisa itu. Terus ya, fata'addab ayyuhal miskin. Allah. Imam Ghazali manggil kita miskin, orang kesian. Yang baca udah dimiskin-miskinin dulu nih. Fata'addab ayyuhal miskin. Orang kesian, beradablah engkau kepada Allah. Zahiran wa batinan, secara zahir, secara batin, baina yadayillahi ta'ala, di hadapannya Allah engkau harus selalu dalam keadaan beradab. Jadi ada adab, ada sunnah, ada wajib. Ya, kerjain adab, kerjain wajib, tambahin pakai sunnah, plus dibusanai dengan adab. Busanai semua dengan etika kita baik sama Allah. Apa ya? Kalau sholat pakai peci itu adab. Kalau nutup auratnya wajib. Pakai sarung adab. Pakai baju koko adab. Boleh nggak Beb saya pakai baju rock and roll? Wah boleh, cuman nggak adab. Gitu. Ngerjain yang wajib, tambahin pakai zon, bungkusnya pakai adab. Pakai peci adab, pakai baju koko adab sama Allah. Sekali kita selalu di soft paling belakang, majuin gitu, majuin, jangan mau di belakang. Kalau lagi sholat berjamaah jangan, ya itu adab juga. Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayil ta'ala. Ta'addabal abdu adzalil al-mudnib fi hadratil malak al-malikul jabbar al-qahhar. Beradablah engkau, beretikalah engkau, zahir dan batinmu, wahai orang miskin. Miskin di sini kesian ya, bukan miskin harta ya. Orang kesian. Kita ini miskin kepada Allah, yang kita butuh sama Allah. Ya, bukan miskin nggak punya gaji, bukan ke situ arahnya. Baina yadayil ta'ala ta'addabul abdu adzalil. Seakan-akan adabnya engkau, adabnya seorang hamba yang hina, hamba yang banyak dosa di hadapan raja penguasa, raja diraja, dan engkau dalam keadaan bersalah. Seakan-akan gambarannya gini, kita lagi mau dipanggil raja. Raja nggak ini Beb sekarang Beb, nggak kegambar sama kita raja. KPK lu dipanggil, naudzubillah. Coba dipanggil sama KPK, kencing lo abu-abu.
kencing abu-abu. Iya orang, jangan KPK nih panggil Polda deh, Polres. Nasi lu kirim lauk, ya belauknya warna biru. Kayak orang minum obat kuat. Iya, ngeri banget kalau dipanggil. Nah, jadiin engkau tuh kalau di hadapan Allah seperti engkau lagi di hadapan penguasa yang kau lagi ada salah di situ. Lu dipanggil, dapat surat panggilan yang kau salah di situ. Nah, gimana itu? Marahin ya Allah. Di hadapan manusia kita bisa nunjukin ketakutan kita, melasnya kita, kesiannya kita. Masa di hadapan Allah kita nggak pernah nunjukin? Nggak pernah. Maksiat sekali, astagfirullah. Udah sekali doang. Al-Imam Nabiullah Adam alaihissalam setelah terusir dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh para ulama, setelah terusir Nabiullah Adam ya dari surga ke dunia, keusir kebuang ke dunia, itu nangisnya Nabiullah Adam berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Kalau dikumpulin air matanya Nabiullah Adam saat itu dengan air matanya manusia seluruhnya dikumpulin, kalau mereka menangis nggak ada artinya kumpulan air mata manusia. Nabiullah Adam, Nabiullah Daud ketika mendapatkan melakukan kesalahan, tangisannya Nabiullah Daud ya, itu kalau dikumpulin sama seluruh manusia nggak ada artinya air mata seluruh manusia. Itu satu kesalahan tuh para Nabiullah. Kita salahnya ya Allah, subuh salah, isyraq salahnya beda lagi tuh, dosanya beda lagi. Habis duha beda lagi tuh, padahal beda 16 menit. Dari duha, ya Allah, zuhur apa lagi? Dari zuhur ke asar. Tapi yang kita ucapin gimana, Pak? Astagfirullah. Sekali udah. Astagfirullah. Oh, udah gue istighfar. Mereka para anbiya. Ya, mereka bertahun-tahun air matanya mereka. Habib Abdurrahman bin Husain al-Masyhur, pengarang kitab Bughya Mustarsyidin, murid Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, setiap sholat duhanya dikatakan itu selalu membasahi sejadah dia. Habib Abdurrahman masyhur, Sahibul Bughya, imam, mufti, alim, faqih, cerdas. Tapi kalau tahajudnya dia, itu sejadahnya selalu ganti, basah lepek tuh sejadah, air matanya dia. Itu sih cuman bisa cerita, bisa ngomong, bisa dengarnya. Semoga kita selamat dunia akhirat. Wajtahid, berusaha engkau an la yaraka maulak haitsu nahak. Tadi lanjutannya sedikit, 3 menit lagi. Berusaha engkau jangan sampai engkau terlihat oleh Tuhanmu di tempat yang Allah larang. Berusaha engkau jangan sampai Allah melihat di tempat yang Allah atau di waktu yang Allah larang engkau ada di situ. Wala yufqiduka, dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu di tempat atau waktu yang Allah minta di situ, yang Allah suruh di situ, yang Allah perintahin di situ. Jangan kau nggak ada. Tapi yang Allah larang jangan sampai kau ada. Entah tempat, entah waktu. Tapi di tempat yang Allah larang jangan sampai engkau di tempat yang Allah perintah, jangan sampai engkau Allah nggak dapetin engkau. Itu dia. Wajtahid an la yaraka maulak haitsu nahak wala yufqiduka haitsu amarak. Jangan sampai Allah mendapatimu di tempat yang atau di waktu yang engkau dilarang. Jangan sampai Allah nggak dapetin engkau di tempat yang Allah perintahmu. Walan takdir ala dzalik. Hasil dari semua itu kata Imam Ghazali, engkau nggak bakal mungkin, engkau nggak bakal mampu melakukan itu semua. Bayangin itu. Engkau nggak bakal mampu ngerjain itu semua. Illa bi an tuwazi'a awqatik wa turattiba awradik min sabahik ila masaik. Nggak mungkin kau bisa melakukan itu semua kecuali engkau atur waktumu, atur kebiasaanmu, atur aktivitasmu, atur segala wirid-wiridmu, aktivitasmu dari pagi hari sampai malam hari,
fasghi ila mayulqi ilaik min awamirillah. Jadiin semua aktivitasmu semua diridhoi oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kepada min hina tastaygit min manamik ila waqti ruju'ik ila matja'ik. Semuanya itu kau atur. Dari engkau bangun tidur, apa bangun tidur saya? Oh, saya harus ngerjain. Oh, baca doa tidur. Masuk toilet baca ini. Oh, jam sekian aku harus ngerjain duha. Oh, jam sekian aku pergi ke kantor. Oh, aku pergi ke usaha. Oh, saya pangkalan ojek. Oh, di situ saya ngapain? Oh, saya mau baca ini, saya ngelakuin yang ini. Pulang dari ngojek jam 12 zuhur atau buka warungnya gitu, ngapain? Itu harus tertib awqati. Atur semua waktu kita. Dari kita bangun tidur sampai tidurlah, baru kita bisa mampu itu semua tadi. Mampu apa ya? Menghasilkan kita punya perasaan dikontrol oleh Allah, sehingga kita bisa mendapatkan mahabbah Allah. Mahabbahnya Allah hasilnya adalah Allah akan selalu ada di seluruh anggota tubuh kita. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.